Terima kasih Tuhan, sekalipun jarak memisahkan kita, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan senantiasa ada menyertai setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan, Engkau kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
kehadiran-Mu Tuhan, kami nanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, sekalipun kami tidak bisa beribadah dalam satu ruangan gereja Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu ada selalu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Janji-janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan pada kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita memujikan pujian ini dan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya dalam ibadah minggu. Dan saat ini saya akan mengambil sebuah tema untuk renungan kita saat pagi hari maupun sore nanti, dengan satu tema, jangan takut, percaya saja. Kita akan membaca dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan 42, dan dilanjutkan dengan ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat yang ke-49 sampai dengan yang ke-55. Ketika Yesus berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkannya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia dan kepada mereka, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah online ini. Biarlah renungan singkat ini boleh memberkati setiap mereka yang mendengar dan melihat video ini Tuhan. Bukakan hati, pikiran, dan telinga kami, mata hati kami, semuanya Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya beri tema firman Tuhan yaitu jangan takut, percaya saja. Kata-kata ini diungkapkan oleh Yesus pada saat Yesus bertemu dengan Yairus. Karena saat itu Yairus sedang mengalami satu kecemasan, kepanikan, bahkan ketakutan yang luar biasa. Bahkan belakangan ini keadaan dunia tidak bersahabat, saudaraku. Kenapa tidak bersahabat? Karena wabah atau pandemi daripada COVID-19 ini bukan saja membuat orang cemas, panik, dan takut akan terjangkiti, tetapi juga mengubah tatanan kehidupan manusia di bumi. Bahkan belakangan ini pun sudah ada beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi. Di Indonesia pun sudah banyak orang yang mulai di PHK dari pekerja mereka. Entah istilah PHK atau dirumahkan itu sama saja. Bahkan saat ini sudah mencapai 1 juta lebih orang-orang yang di PHK di Indonesia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan kecemasan, ketakutan saat ini sama seperti yang dialami oleh Yairus. Yairus punya anak perempuan, dan anak itu sedang mengalami sakit, dan sakitnya itu sedang menuju kematian. Alkitab katakan hampir mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang bapak pastinya Yairus ini sedih, bercampur cemas dan takut. Tetapi pada saat kondisi seperti itu, Yairus punya pemikiran, dia ingin menjumpai Yesus. Dia ingin minta tolong dan minta belas kasihan Tuhan Yesus. Tetapi rupanya niatan baik, tujuan baik, belum tentu jalannya lempeng-lempeng atau lurus saja. Bahkan tujuan baik itu kadangkala banyak penghalang-penghalang, kerikil-kerikil tajam di depannya. Dan kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan, pada saat Yairus punya keinginan untuk berjumpa dengan Yesus, bisa saja pihak keluarga, kerabat terdekat mengatakan,
Penghalang yang pertama, ngapain kamu menjumpai Yesus? Karena pada saat kamu pergi menjumpai Yesus, mencari Yesus, maka anakmu tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal. Kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Di akhir kehidupan anakmu, kamu tidak bisa mendampingi dia. Saudaraku, ini sudah pasti menjadi satu dilema daripada Yairus sebagai ayah daripada anak yang sakit ini. Tetapi niatan itu tetap teguh di hati Yairus untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, penghalang yang kedua adalah dia berpikir saat ini Yesus ada di mana? Karena pelayanan Yesus selalu move on, bergerak, tidak diam di satu tempat. Alkitab katakan di dalam ayat yang lain, Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa, kampung ke kampung memberitakan tentang kerajaan Allah. Dengan kata lain, ini menjadi satu pemikiran bagi Yairus. Kalau dia tidak punya niatan yang kuat untuk menjumpai Yesus, pasti dia sudah mulai putus asa. Tetapi akhirnya dia tetap melangkah mencari Yesus, dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Bahkan dia coba tersungkur di bawah kaki Yesus. Penghalang yang ketiga, kerumunan orang banyak yang selalu menyertai pelayanan Yesus itu bisa menjadi dilema bagi Yairus untuk tidak jadi bertemu dengan Yesus. Bahkan pada saat dia sudah bertemu dengan Yesus, saudaraku, ada penghalang yang keempat, yaitu tiba-tiba wanita pendarahan selama 12 tahun berteriak-teriak meminta supaya Yesus menyembuhkan dia. Ini makan waktu lagi, saudaraku. Padahal saat itu Yairus sedang berpacu dengan waktu. Kenapa? Anaknya sudah megang, anaknya sudah mau mati. Tetapi ini penghalang lagi yang keempat. Dan akhirnya, saudaraku, dikasih Tuhan, tiba-tiba setelah wanita pendarahan disembuhkan oleh Yesus, nggak lama ada utusan dari rumah Yairus menyampaikan sebuah pesan duka cita yang mengatakan bahwa, Pak Yairus, anakmu sudah mati, anakmu sudah meninggal. Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat utusan itu menyampaikan hal itu, ada satu kalimat yang Yesus utarakan kepada Yairus. Dan kalimat inilah yang mengokohkan hati Yairus untuk tetap percaya. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan sia-sia selama itu tertuju kepada Tuhan. Dan akhirnya Yesus katakan, Yairus, jangan takut, sebab anakmu itu akan sembuh, akan hidup kembali. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau orang Kristen hanya punya iman yang biasa-biasa, dengar perkataan ini, itu tidak berubah, bahkan tidak ada sesuatu yang positif, saudaraku. Kenapa? Kenyataan berbeda, saudaraku. Dan saat itu Yairus dilema. Betul-betul anaknya sudah mati, tetapi kenapa Yesus katakan anakmu sembuh? Berarti dengan kata lain, Yairus ini punya iman di atas rata-rata, iman yang luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetap kemauan Yairus untuk membawa Yesus datang ke rumahnya tetap dilakukan oleh Yairus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sampai di dalam rumahnya Yesus mengajak 3 muridnya bersama dengan orang tua daripada anak perempuan ini masuk ke kamar itu, di mana anak perempuan yang sakit itu terbaring yang dinyatakan sudah mati. Dan akhirnya Yesus berdoa dan minta kepada Bapa rohnya dikembalikan kembali. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, singkat ceritanya, penghalang-penghalang itu adalah satu ujian bagi Yairus untuk menunjukkan kesungguhan hati Yairus seberapa besar iman percaya daripada Yairus kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ketakutan, kecemasan, di dalam satu problema yang begitu luar biasa, di dalam PMHK yang besar-besaran, di dalam ekonomi yang serba sulit saat ini, jangankan untuk berharap ekonomi yang baik, untuk makan saja pun banyak orang yang bergumul. Bahkan statistik mengatakan bahwa di Indonesia orang rakyat yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan itu semakin bertambah jumlahnya hari lepas hari sejak pandemi COVID-19 ini melanda khususnya Indonesia sudah hampir sekitar 2 bulan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah barang tentu setiap orang pasti mengingini dengan
keadaan seperti ini pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti yang Yairus alami, ya. Satu niatan hati, Yairus ingin mengalami mujizat, ingin mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan akhirnya ayat yang ke-55 tersampaikan keinginan hati Yairus. Anaknya Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan, bahkan Tuhan Yesus hidupkan kembali. Kenapa bisa demikian? Pertanyaan bagi kita. Sesama orang Kristen ada yang mengatakan, kok kamu sering mengalami mujizat sedangkan aku jarang. Kok kamu sering kali mengalami jawaban doa tetapi aku kok jarang. Ini bukan bicara soal orang Kristennya, tetapi ini bicara tentang kualitas percayanya, saudaraku. Yang pertama yang Yairus lakukan adalah, kenapa Yairus bisa mengalami mujizat Allah, pertolongan Tuhan? Karena Yairus betul-betul percaya dengan perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang dia katakan, jangan takut, anakmu tidak mati, anakmu sembuh, anakmu akan aku bangkitkan kembali. Itu perkataan yang begitu menyentuh. Yairus memegang perkataan Yesus sebagai firman Allah, dan Yairus memegang janji Yesus yang akan menyembuhkan anaknya. Pada saat orang percaya memegang firman dan janji Yesus, maka firman itu juga akan memegang orang percaya. Saudaraku, memang tidak mudah untuk mempercayai firman dalam kehidupan kita, apalagi kita hidup di zona di zaman era yang seperti ini, saudaraku. Realita, fakta itu berbicara lebih kuat daripada hanya sebatas iman. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yairus tetap percaya kepada perkataan Yesus, tetap percaya pada janji Yesus. Ini yang membuat Yairus mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat, saudaraku, Yairus mengandalkan Yesus. Bisa saja Yairus menjadi putus asa pada saat utusan itu berkata, Pak, percuma mendatangkan Yesus ke rumahmu, karena anakmu sudah mati, nggak mungkin akan hidup kembali. Tetapi apa yang Yairus lakukan saat itu, bahwa dia mengandalkan Tuhan penuh, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya akan mengalami keberkatan. Kata mengandalkan di sini dalam bahasa aslinya memakai kata Batak. Batak itu artinya bukan suku Batak atau orang Batak, saudaraku, ya. Tetapi kata Batak ini artinya lebih yakin, lebih percaya, lebih confident. Jadi kata Batak di sini artinya orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia punya sesuatu yang melebihi di atas rata-rata iman percaya orang saat itu. Baik itu percayanya, baik itu yakinnya, baik itu mengandalkannya, baik itu hal-hal yang positif ada di dalam hati Yairus. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengalami mujizat Allah, kita harus memiliki iman percaya yang lebih daripada rata-rata, seperti yang dimiliki oleh Yairus. Yairus memiliki iman percaya yang di atas rata-rata keyakinannya kepada Yesus, sehingga dia tetap membawa Yesus untuk datang ke rumahnya, karena dia yakin ada sesuatu yang akan Yesus kerjakan bagi anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat ini kalau saudara merindukan untuk mengalami pertolongan dan mujizat Allah, Yesus tidak meminta banyak daripada kita. Seperti apa yang dialami oleh Yairus, kita pun juga bisa melakukannya. Yang pertama, percaya pada perkataan Yesus, percaya pada firman yang disampaikan, pegang janji Yesus kepada kita. Yang kedua, tetap andalkan Yesus walaupun situasi tidak memungkinkan, walaupun kenyataan berbalik, serba berlawanan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan, adalah orang yang diberkati. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah kering, bahkan berbuah-buah lebat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan renungan saat ini
boleh memberkati setiap kita, ya. Apa yang dialami oleh Yairus, kita rindu untuk mengalaminya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu panik, tetapi kita harus penuh dengan iman, percaya, pengharapan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka apapun kita boleh jalani bersama dengan Tuhan, dan kita boleh dibawa oleh Tuhan di jalan kemenangan demi kemenangan. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita yang menonton video atau mendengarkan firman ini. Pesan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap waspada, tetap jaga jarak, saudaraku, ya. Karena mungkin saat ini wabah ini sedang mencapai puncak, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sering-seringlah cuci tangan dan hindarkan kerumunan, tetap banyak doa, tetap membaca firman, bersekutu dengan Tuhan. Dan doa saya selalu untuk saudara sekalian, supaya Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kita semua, terbebas daripada yang namanya COVID-19. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala hal. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pemirsa yang menonton video ini, yang mendengarkannya, boleh diberkati melalui renungan singkat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa hamba-Mu untuk sidang jemaat Tuhan, Kau memberkati mereka. Untuk semua orang yang mendengarnya juga Tuhan memberkati. Bahkan juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan sejenisnya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya apa yang telah mereka nyatakan, komitmen mereka untuk merawat dan melayani pasien-pasien itu betul-betul tulus di hadapan Tuhan, dan mereka pun juga boleh terjagai Tuhan. Sekalipun sudah ada dokter, perawat yang meninggal dunia, tetapi kami berharap Tuhan, Engkau Yesus menjagai mereka sekalian, kasihi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi yang terjangkiti tetap Engkau berikan penghiburan, kekuatan. Bagi yang sudah disembuhkan, Tuhan biarlah Engkau berikan ucapan syukur di hati mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, demi nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. COVID-19, pandemi yang akhir-akhir ini memberikan dampak yang sangat besar bagi warga negara Indonesia. Tak luput, Jemaat GPI Sola Gracia harus menelan pil pahit dampak negatif dari COVID-19 ini. Saya mengajak jemaat untuk dapat membantu meringankan beban mereka melalui GPA Sola Gracia Berbagi Kasih. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tergerak atau terbeban untuk ikut menabur bersama kami melalui GPA Sola Gracia Berbagi Kasih, kami akan sangat berterima kasih. Dana yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan akan kami salurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami sudah menyediakan 2 rekening, yaitu rekening BRI dan BCA atas nama Bapak Yusuf Barnabas. Saudara dapat melakukan taburan melalui transfer ke 2 rekening tersebut, dan apabila saudara sudah transfer, dapat melakukan konfirmasi ke hotline WhatsApp gereja. Saya percaya setiap taburan yang saudara berikan akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPI Sola Gracia yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara melalui rekening BCA atas nama Ibu Foni Indrawanto dengan nomor rekening di bawah ini. Sudah lihat? Sekarang jemaat dapat memberikan persembahan melalui GoPay. Caranya sangat mudah. Buka akun Gojek saudara, kemudian pilih bayar, kemudian scan barcode ini. Kemudian tulis nominal yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan, kemudian ketik OK. Jangan lupa untuk memberikan dana diakonia yang setiap bulan saudara berikan kepada Tuhan melalui rekening ini. Saya percaya setiap persembahan yang saudara tabur pasti akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.